Mbak, aku kan cek ternyata aku malah mati nunggu sampai di rumah. Ada kan ya memorinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nulis Fadilati Nikmah dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Strategi Pembelajaran. Saya tidak sendiri, saya bersama Syakira Dewi dan Siti Uzaina. Baik, presentasi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, kita masuk ke latar belakang. Dewasa ini, kegiatan pembelajaran di setiap jenjang pendidikan harus dikembangkan sesuai dengan abad ini, sehingga setiap guru dituntut untuk memiliki pemahaman yang tinggi terhadap pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Hal ini sangat penting dikarenakan guru merupakan perencana utama dalam suatu kegiatan pembelajaran. Jadi gini, sekarang ini peran guru bukan hanya sebagai penyampai materi saja, tetapi guru juga harus menjadi fasilitator yang mampu mendorong siswanya agar terus berpikir kritis, menanya, dan juga kreatif. Caranya gimana? Jadi di era sekarang yang teknologinya semakin maju, guru mungkin dapat menggunakan beberapa aplikasi contohnya, atau mungkin guru juga dapat menggunakan beberapa sumber daya online untuk menyampaikan materi agar untuk pembelajaran lebih menarik. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam makalah ini kami akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran, jenis-jenis strategi pembelajaran, istilah yang terkait dalam strategi pembelajaran, serta unsur-unsur strategi pembelajaran. Maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran? 2. Apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran? 3. Apa yang dimaksud dengan jenis-jenis strategi pembelajaran dan pembagiannya? 4. Apa yang dimaksud dengan istilah terkait dalam strategi pembelajaran dan pembagiannya? Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan unsur-unsur pembelajaran dan pembagiannya? Kita masuk ke pembahasan. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan sifatnya umum, tergantung sudut pandang siapa yang akan mendekati. Pendekatan dapat pula diartikan sebagai titik tolak, awal dari memulai suatu proses. Pendekatan pembelajaran berarti titik awal cara pandang kita menghadapi suatu proses pembelajaran. Dari sinilah dimulai dan melahirkan suatu metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau yang disebut dengan student-centered approach, dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau centered teacher approach. Pendekatan pembelajaran adalah kerangka besar yang menjadi landasan atau cara pandang guru untuk menyampaikan sebuah materi pembelajaran. Di kurikulum 2013,
pada keterlibatan aktif siswa melalui langkah-langkah sistematis, yaitu seperti mengamati, menanya, mencoba, menolak, serta mekomunikasikan. Pendekatan ini menekankan siswa untuk belajar berdasarkan pengalaman nyata dan pemikiran kritis. Di samping pendekatan saintifik ini, pada saat ini juga diterapkan kurikulum merdeka, di mana di kurikulum merdeka ini memberikan ruang yang lebih besar, ruang yang lebih besar bagi guru dan juga siswa untuk mengatur dan menyesuaikan proses belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan juga kondisi siswa. Kurikulum merdeka lebih menekankan pembelajaran berbasis proyek dan penguatan karakter dengan tujuan agar siswa tidak hanya paham teori, tetapi juga bisa menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Selain pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, terdapat juga pendekatan pada guru atau center teacher work. Pada pendekatan ini, guru berperan penting sebagai sumber utama informasi. Guru mengatur dan jalannya pembelajaran, menjelaskan materi, juga memberi contoh dan juga mampu mengarahkan siswa secara penuh. Setelah mengetahui pendekatannya, kita akan masuk ke strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran. Setelah seorang guru telah menentukan pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran, selanjutnya yang harus diperhatikan atau dilakukan agar kegiatan belajar mengajar menjadi lebih baik yaitu menentukan strategi. Strategi di sini dapat diartikan sebagai suatu rencana dari seseorang guru sebelum memulai mengajar, atau dengan kata lain, strategi merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran, sehingga akan memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, dan pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dilaksanakannya di akhir kegiatan pembelajaran. Strategi mengacu pada tata, penyimpan, dan pelaksanaan pembelajaran sehingga dikenal ada 3 strategi, yaitu yang pertama strategi pengorganisasian isi pembelajaran. Di strategi pengorganisasian ini strategi pengorganisasian isi pembelajaran. Strategi ini mengacu pada penataan cara-cara pengurutan isi bidang studi atau mata pelajaran agar terjadi keterkaitan antara topik atau dengan topik yang lain yang terdapat dalam bidang studi tersebut. Sebagai contoh, selanjutnya ada strategi pengelolaan dan strategi penyampaian. Di strategi ini mengacu pada cara-cara untuk menentukan metode pembelajaran sekaligus untuk merespon masukan siswa secara penataan dan cara-cara menentukan bentuk belajar mengajar. Selanjutnya, yang terakhir, strategi pengelolaan pembelajaran. Strategi ini mengacu pada catatan cara-cara untuk terjadinya suatu interaksi atau
antara siswa dengan guru dengan komponen strategi lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi penjadwalan, pembuatan catatan kemajuan belajar siswa, pengelolaan motivation, serta kontrol belajar. Setelah mengetahui strategi pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai, terdapat pula beberapa macam strategi pembelajaran yang bisa diterapkan dalam proses mengajar. Di antaranya strategi ekspositori, strategi inquiry, dan terakhir strategi inquiry sosial. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Syakira. Sebelumnya sudah disampaikan oleh Mbak Tulis tentang pembahasan mengenai pendekatan pembelajaran, pengertian strategi pembelajaran, kemudian strategi-strategi yang mengacu pada tata caranya. Yang selanjutnya, poin 2.3 yang akan saya jelaskan yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, ada strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Pada strategi ini termasuk di dalamnya metode-metode ceramah, pertanyaan didaktik, pengajaran eksplisit, praktek dan latihan serta demonstrasi. Contohnya, saat materi tentang wudu, tata cara wudu, guru kita sebagai guru bisa mempraktekkan atau mendemonstrasikan tata caranya secara langsung mungkin di depan, kemudian diikuti oleh murid secara langsung dan dipraktekkan oleh murid. Kemudian selanjutnya ada strategi pembelajaran tidak langsung indirect instruction, yaitu memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang tinggi dalam observasi dan penyelidikan. Contohnya, siswa diberi tugas untuk melakukan observasi lapangan, kemudian guru hanya memberikan pengarahan kepada siswa tersebut untuk melakukan observasi tersebut. Yang selanjutnya, strategi pembelajaran interaktif atau interactive instruction, yang mana di dalamnya terdapat bentuk-bentuk diskusi kelas, diskusi kelompok kecil, pengerjaan tugas berkelompok, dan kerjasama siswa secara berpasangan. Misalnya, guru memberikan materi, kemudian membentuk suatu kelompok yang diberikan tugas-tugas mandiri. Nah, setelah diberikan tugas mandiri, siswa harus untuk mengerjakan tugas tersebut secara bekerja sama. Kemudian, strategi pembelajaran melalui pengalaman atau experiential learning, yang mana strategi pembelajaran ini berpusat pada siswa dan berorientasi pada aktivitas. Sekali lagi, berpusat pada siswa dan berorientasi pada aktivitas. Contohnya, misal di bulan Ramadan, guru bisa mengajak siswa-siswi untuk melihat secara langsung praktek bayar zakat. Nah, di sana nanti siswa-siswi bisa melihat secara langsung siapa yang membayar zakat, kemudian siapa yang menjadi perantara zakat, syarat ketentuannya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada strategi pembelajaran mandiri. Strategi ini berfokus pada perencanaan belajar mandiri dengan bantuan guru. Sama seperti sebelumnya, pembelajaran mandiri bisa dilakukan secara individu ataupun kelompok, yang mana nanti siswa diberi tugas kemudian mengerjakan secara mandiri dan guru hanya memandu. Kemudian, poin selanjutnya adalah istilah terkait dalam strategi pembelajaran.
Yang pertama ada pendekatan pembelajaran yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu approach, yang memiliki beberapa arti. Salah satu arti yang digunakan adalah pendekatan, atau lebih tepatnya bisa diartikan sebagai way of beginning, cara memulai sesuatu. Namun beberapa ahli mencoba menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran ini yang ditulis oleh Gladen Robertson dan Helmut Lang. Menurutnya, pendekatan pembelajaran dapat dimaknai menjadi dua pengertian. Yang pertama, pendekatan sebagai dokumen tetap, dan yang kedua, pendekatan pembelajaran sebagai kajian yang terus berkembang. Yang mana bisa diartikan juga sebagai suatu kerangka umum dalam praktek profesional guru yang dikembangkan untuk mendukung pencapaian kurikulum. Itu ada guna-gunanya. Tujuannya, pada inti tujuannya itu mendukung kelancaran guru dalam menggunakan atau membuat kurikulum itu nanti. Selanjutnya, metode pembelajaran. Tadi yang pertama pendekatan, yang kedua metode pembelajaran. Menurut G.R. David, dalam teaching strategy for college classroom ialah way in achieving something, cara untuk mencapai sesuatu. Ada beberapa unsur yang mendukung dalam strategi pembelajaran, yaitu sumber belajar, kemampuan guru dan siswa, media pendidikan, materi pengajaran, organisasi, waktu tersedia, kondisi kelas, dan lingkungan kelas. Metode digunakan oleh guru untuk mengkreasi lingkungan belajar dan mewujudkan aktivitas di mana guru dan siswa terlibat selama proses pembelajaran berlangsung. Ada beberapa metode pembelajaran. Yang pertama, metode pembelajaran demonstrasi. Metode ini dilakukan dengan cara guru memperagakan suatu gerakan, kemudian dilihat dan dicontoh siswa secara langsung. Yang kedua, ada metode pembelajaran diskusi, yaitu yang namanya diskusi itu pasti lebih dari satu orang, yaitu 2 orang, 3 orang, 4 atau berkelompok. Dalam pembelajaran diskusi ini, siswa-siswi akan saling bertukar pendapat dan saling mempertahankan pendapatnya masing-masing. Mereka akan memecahkan masalah secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga ada metode ceramah plus. Metode ini menggunakan lebih dari satu metode, seperti namanya ceramah plus, yaitu metode ceramah plus tanya jawab dan tugas, kemudian diskusi dan tugas. Yang terakhir metode ceramah plus demonstrasi dan latihan atau CPDL. Yang keempat ada metode resitasi. Seperti namanya, resitasi itu rangkuman atau meringkas. Metode pengajaran dengan meminta siswa membuat resume dengan kalimatnya sendiri. Selanjutnya, peer teaching method. Peer teaching method ini lebih sering digunakan siswa-siswi yang malu atau segan untuk bertanya kepada guru, yaitu metode mengajar yang dibantu oleh temannya sendiri. Selanjutnya ada metode pemecahan masalah atau problem solving method. Metode ini merangsang berpikir dan menggunakan wawasan tanpa melihat kualitas pendapat yang disampaikan oleh siswa. Terkadang, sebagai seorang guru, kita juga harus pandai-pandai menarik perhatian siswa, juga merangsang pola pikir mereka agar mampu mengeluarkan pendapat mereka. Yang ketujuh ada metode global atau dense method, yang mana metode ini kurang lebih sama dengan metode resitasi atau rangkuman. Tapi bedanya metode ini jangkauannya lebih luas dan lebih mendalam. Yang dibaca bukan suatu materi itu dibaca semuanya, kemudian baru diringkas. Kemudian setelah
pendekatan, metode, ada teknik. Yang ketiga itu teknik pembelajaran. Dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan atau menerapkan suatu metode secara spesifik. Ada beberapa teknik pembelajaran yang biasanya digunakan oleh guru. Yang pertama itu ada bertanya, diskusi, pembelajaran langsung, teknik menjelaskan, dan mendemonstrasikan. Dalam keterampilan pembelajaran ini juga mencakup kegiatan perencanaan yang dikembangkan oleh guru dan fokus pembelajaran serta pengelolaan pembelajaran. Setelah teknik ada taktik. Taktik merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalnya, terdapat dua orang yang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mereka menggunakannya dengan cara yang berbeda. Yang satu dengan diselingi humor, yang satu lebih bersifat serius dan berfokus pada materi. Dalam gaya pembelajaran, guru memiliki keunikan atau kekhasannya masing-masing. Kemudian selanjutnya ada model pembelajaran. Oh, rasa dulu. Halaman 8. Wapin dong. Model pembelajaran. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan praktik sudah terangkai menjadi satu kerangka, maka itu disebut sebagai model pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu luarnya yang mencakup dari kelima yang sebelumnya, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan praktik. Kemudian ada ciri khusus dalam model pembelajaran yang pastinya salah satu cirinya yaitu logis dan teoritis. Kemudian ada tingkah laku atau cara pembelajaran yang diperlakukan agar model tersebut dapat dilakukan dengan berhasil. Lalu lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Nah, yang terakhir dari saya, model pembelajaran jigsaw. Model pembelajaran jigsaw itu apa? Secara singkat, model pembelajaran jigsaw itu model pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok. Jadi misalnya, satu contoh aja, misalnya guru memberikan pengarahan untuk siswa berkelompok, kemudian guru memberikan materi. Nah, nanti setelah siswa berkelompok mengerjakan materi, kemudian mempresentasikan. Seperti kamu di depan ini mempresentasikan, kemudian setelah presentasi selesai diadakan tanya jawab. Setelah tanya jawab selesai, presentasi ditutup, guru kemudian memberikan evaluasi. Nah, itu yang disebut sebagai model pembelajaran jigsaw. Sudah, selanjutnya akan dibagikan oleh Mbak Ina. Oke, saya akan menyampaikan bagian yang ketiga, yaitu tentang unsur-unsur strategi pembelajaran. Topik ini penting karena strategi pembelajaran adalah jembatan agar materi bisa sampai dan dipahami anak didik kita. Dalam pendahuluan unsur strategi pembelajaran ada di makalah disebutkan bahwa pembuatan suatu strategi pembelajaran meliputi keseluruhan penggunaan informasi yang telah dikumpulkan dan menghasilkan suatu rencana yang efektif untuk menyajikan pengajaran bagi peserta didik. Dalam hal ini, diperlukan kemampuan untuk menggabungkan teori pelajaran dengan pengalaman mengenai peserta didik dengan tujuan pembelajaran. Artinya, menyusun strategi pembelajaran itu nggak bisa sembarangan. Guru harus memperhatikan di antaranya satu, siapa siswanya. Ya, jadi kita tidak boleh sebagai guru harus egois, tidak boleh. Terus apa tujuan pembelajaran?
Yang ketiga, bagaimana kondisi belajarnya. Dan keempat, bagaimana karakter materi yang akan kita sampaikan. Nah, makalah ini itu menuju pada model strategi Dick and Carey, maaf ya, yang membagi unsur strategi pembelajaran menjadi 4 bagian utama, yaitu 1. Rangkaian dan pengelompokan konten, 2. Komponen pembelajaran berdasarkan teori Gardner, 3. Pengelompokan peserta didik, dan 4. Pemilihan media dan sistem pengajaran. Dan saya akan berfokus untuk menerangkan 4 itu. Yang pertama, rangkaian dan pengelompokan konten. Saya tidak akan membacakan materi makalah, langsung menyimpulkan saja ya. Secara sederhana, rangkaian konten ini maksudnya itu adalah urutan penyampaian materi dari yang paling mudah, paling dasar, lalu ke yang lebih sulit. Jadi di dalam kelas kita ketika contoh sebagai guru PAI kita belajar tentang haji, kita tidak boleh tiba-tiba masuk kelas langsung menerangkan tentang fadilah haji, keutamaan haji contohnya. Tidak boleh, kita harus sesuai, harus urut kontennya. Yang pertama kita bisa menyampaikan apa itu definisi haji, terus kemudian kita baru menerangkan tentang rukun haji, terus kemudian waktu dan tempatnya, lah itu nanti baru fadilah haji atau hikmah haji baru bisa disampaikan. Jadi sebagai guru kita sebelum mengajar harus mengurutkan konten terlebih dahulu. Yang tadi dari materi yang paling dasar ke materi yang paling sulit. Oke, paham ya? Dan kedua adalah pengelompokan pembelajaran. Saya juga tidak akan menyampaikan yang ada di makalah. Langsung kesimpulannya. Artinya dalam pengelompokan pembelajaran itu guru harus memutuskan apakah materi yang akan disampaikan itu sekaligus atau mau disampaikan secara secara beberapa sesi, secara bertahap. Contoh, kita sebagai guru itu juga harus punya perencanaan. Oh, hari ini saya materi haji harus selesai, contohnya. Itu boleh saja, tapi juga harus dengan perencanaan yang bagus. Boleh juga kita, nanti pertemuan pertama saya mau menerangkan ini, nanti pertemuan kedua saya mau menerangkan tentang rukun haji, itu juga boleh. Jadi dalam pengelompokan pembelajaran kita juga harus sebagai guru harus pintar-pintar mengolah, pintar-pintar merencanakan pembelajaran. Paham ya? Langsung yang ketiga adalah komponen pembelajaran. Kita akan membahas salah satu bagian penting dalam strategi pembelajaran, yaitu bagaimana proses penyampaian materi dapat dirancang secara sistematis agar benar-benar diterima, dipahami, dan diterapkan oleh peserta didik. Dalam hal ini, teori dari Robert Gardner tentang 9 peristiwa pembelajaran memberikan panduan konkret bagi guru dalam menyusun alur pengajaran yang efektif dan bermakna. Ada 9. Saya akan mengambil 9 dari teori Robert Gardner. Yang pertama adalah mendapatkan perhatian. Untuk mendapatkan perhatian dari siswa itu pasti tidak mudah. Kita apalagi muridnya Gen-Z yang sekolahnya juga nawabila, tapi juga tidak terlalu sulit. Ya. Hal ini akan menjadi mudah jika guru benar-benar memahami apa yang disukai siswanya, dan akan menjadi sulit jika guru tidak tahu tentang apa yang disukai siswanya. Sebagai contoh, kita itu harus apa yang disukai anak-anak zaman sekarang. Anak sekarang itu sukanya kan kadang nonton video, terus itu kan banyak sekali konten-konten di YouTube itu membuat game pembelajaran dengan game. Saya juga belum bisa. Nah, itu kan hal-hal yang disukai oleh siswa. Dalam teori Gardner itu maksudnya seperti ini. Mendapatkan perhatian itu sebagai guru kita harus pintar mengolah bagaimana cara kita mengajar. Jadi tidak harus kolot, tidak harus dengan cara ceramah saja, tapi juga harus memiliki beberapa game, beberapa strategi yang bisa disukai oleh anak-anak. Contoh, ketika kita menerangkan tentang ibadah haji, kita bisa melihatkan alurnya itu ya, baik itu bisa melihatkan tentang video tentang haji. Anak-anak kan pasti penasaran ya. Terus kita coba pantik mereka dengan pertanyaan, "Sahibu, nek ngono wong iki lapo?" Pasti
ibu doang sih bu, ibu dong ini bu. Nah, itu kan nanti sudah menarik perhatian siswa, paham ya? Terus, namun perhatian saja tidak cukup. Agar siswa benar-benar tertarik dan termotivasi untuk belajar, kita bisa menggunakan pendekatan model IRCS yang dikembangkan oleh John Keller. Model ini mencakup 4 komponen penting, yaitu attention, relevance, confidence, satisfaction. Ya, maaf ya, begitu tidak bisa bahasa Inggris. Attention di sini adalah contoh dari attention tadi seperti video tadi. Untuk yang relevance itu seperti guru menunjukkan bahwa materi pelajaran itu sangat penting. Setelah kita dikasih tahu tentang video tadi, guru kan setelah oh iya nak ini haji, ini kita melihat video tentang haji, kita juga bisa kemudian memberikan keterangan bahwa haji itu seperti apa dan lain sebagainya. Terus kemudian yang confidence itu seperti guru itu membangun keyakinan kepada anak-anak dengan memberikan dukungan latihan yang sesuai dan ujian yang membangun. Setelah kita terangkan, setelah mereka paham, kita bisa memberikan pelatihan seperti soal-soal, dan setelah kita beri soal-soal, anak-anak tadi kita beri kemarin saya lihat di postingannya Pak Sigbo contoh. Itu apa nilainya ya Pak? Terus dikasih apa ya namanya? Dikasih catatan lah. Catatan sekarang kan guru sekarang gaul-gaul. Catatannya nggak harus melulu wah kamu nilainya bagus, tidak, tapi dengan kata-kata yang lucu-lucu. Nanti bisa tanya Pak Sigbo bagaimana caranya. Terus kemudian untuk yang maksud dari satisfaction atau kepuasan itu, guru harus memberikan pembelajaran yang memuaskan. Maksudnya setelah kita memberikan keyakinan, memberikan kepada anak-anak, kita juga harus memberikan kepuasan dan kebanggaan kepada anak-anak untuk mereka mau belajar lebih dalam lagi. Paham ya untuk sampai saat ini? Terus teori Gardner melanjutkan, yang kedua adalah menginformasikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Nah, kenapa toh tujuan pembelajaran itu perlu disampaikan? Menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa sangat penting agar mereka tahu apa yang akan dipelajari dan ke arah mana proses belajar akan berjalan. Jadi seperti ini, ketika kita masuk, sebelum kita membuka buku, kita harus memberikan anak-anak informasi, oh kita belajar tentang haji itu untuk apa, tujuannya untuk apa. Jadi sebelum kita mengajar, memberikan informasi pada tujuan pembelajaran itu penting sekali untuk anak-anak. Karena kalau kita tidak menyampaikan tujuan pembelajaran, anak-anak akan bingung. Lagi apa tuh ini di kondisi namun apa tentang haji seperti itu. Paham ya? Apa saya juga paham, tak tahu itu. Terus kemudian untuk yang ketiga adalah merangsang pengulangan kembali sebagai prasyarat belajar. Setelah kita infokan tentang tujuan pembelajaran, kita mengulang, kita review pembelajaran yang kemarin. Anak-anak, kita kemarin kan belajar tentang definisi haji. Siapa yang masih tahu tentang definisi haji? Apa itu haji? Itu namanya kita sebagai guru juga harus sebelum pembelajaran yang baru dimulai, kita juga harus mereview pembelajaran yang lama agar anak-anak kembali mengingat pembelajaran yang telah lalu. Paham? Yang selanjutnya adalah menyajikan material ajar. Setelah kita ini, kalau material ajar ini sebenarnya agak sama dengan yang tadi, sama dengan mendapatkan perhatian, di mana materi yang harus disampaikan itu harus menarik, merangsang,
keinginan tahuan siswa ini sama ini. Lanjut saja ya kalau gitu, yaitu menyediakan bimbingan konseling. Jadi konseling itu tidak hanya untuk orang yang paham tentang psikolog saja atau paham tentang ilmu-ilmu konseling saja, tetapi kita sebagai guru harus memahami dasar-dasar dari konseling itu sendiri. Kan kita di kelas itu ada beberapa ragam anak, yang satu dia semangat kan, yang satu ketok kontrak bentuk-bentuk kelas, gitu. Nah kita sebagai apalagi sebagai wali kelas, kita harus memahami mereka. Caranya bagaimana? Nanti ketika istirahat coba dipanggil ke kantor misalnya, ditanya, kenapa kamu kayaknya nggak semangat belajar nih? Jadi nggak harus, wah itu tugasnya guru BK itu, tidak harus seperti itu. Tapi kita coba membantu, apalagi di sekolah-sekolah yang tidak ada guru BK-nya. Seperti MI kan kebanyakan juga tidak ada. Jadi konseling itu sendiri juga harus diperankan oleh guru mata pelajaran yang lain. Jadi kita sebagai guru harus memahami karakteristik siswa dan juga harus sering berkomunikasi tentang masalah-masalah mereka dan menjadi konselor yang baik. Lanjut adalah memunculkan kinerja. Kalau memunculkan kinerja itu lebih ke anak kita lebih memberikan pertanyaan kepada anak-anak, lebih ke gini, anak-anak yang memberikan pertanyaan kepada kita. Jadi anak-anak tergugah untuk aktif dalam pembelajaran kita. Sebagai contoh, jadi kita sering kali kalau di kelas itu sering membuka pertanyaan kepada siswa gitu. Sering apa enggak ini yang sudah jadi guru, Mbak Mali? Jadi apa ya, siapa yang mintanya itu sering Mbak Mali. Tapi sering ditanggapi kan? Jadi kadang kalau untuk anak-anak MI itu sangat sulit ya. Nanti kalau kita membuka pertanyaan, mereka kadang-kadang tanyanya manggilnya jamin itu memang susah. Tapi sebagai ibu kita jangan sampai berhenti untuk memberikan anak kesempatan untuk bertanya, aku bicara bagaimana komentar mereka tentang pembelajaran, bagaimana anggapan mereka tentang pembelajaran. Jadi sebagai guru kita jangan hanya ingin didengarkan, tapi juga harus mendengarkan. Paham ya sampai sini? Dan untuk selanjutnya adalah meningkatkan retensi dan transfer. Sebenarnya saya itu belum belajar ini sama sekali. Contohnya dalam pembelajaran gaji. Maksudnya di sini adalah sebagai guru kita tidak hanya menjelaskan teori, tapi juga melakukan simulasi ini lebih ke praktek. Ya, meningkatkan retensi dan transfer itu maksudnya kita lebih harus jangan hanya teori tapi lebih ke praktek. Contoh, di sekolah kalian pernah mengadakan manasi gaji apa belum? Belum. Pernah ya. Nah, itu contoh dari meningkatkan retensi dan transfer. Berarti kayaknya Pak Sipro kayaknya agak terbelakang. Belum. Sebenarnya punya saya juga belum. Tapi dulu di sekolah saya dulu itu memang sering ada namanya manasik gaji. Itu maksudnya yaitu contoh dari meningkatkan retensi dan transfer. Jadi tidak hanya teori. Apalagi masalah haji. Masalah haji itu kan kalau tidak mengajarkan itu ya orang udah bingung. Jadi anak-anak diberikan simulasi, diberikan tempat atau wadah untuk mereka tahu bagaimana cara manasik itu, bagaimana cara tawaf itu, bagaimana cara sa'i dan lain sebagainya. Dan kemudian sudah selesai ya. Jadi maaf ya, kurang persiapan banget ini. Jadi yang terakhir tadi adalah meningkatkan retensi dan transfer. Pokoknya intinya apa yang unsur-unsur pembelajaran itu kita sebenarnya itu kayak sama dengan kurikulum Merdeka itu. Jadi sebagai guru kita tidak hanya dengan metode seperti dulu yang dilakukan oleh guru. Mungkin kalau untuk dulu siswa-siswa itu
siswa-siswi itu masih relevan ya edukasi pembelajaran dengan ceramah. Tapi untuk sekarang tidaklah cocok. Bahkan kita saya saja yang sering memberikan media kepada mereka. Itu ya, contoh saya mau cerita pengalaman boleh ya? Saya ketika membuka proyektor itu, anak-anak tidak mendengarkan, tapi mereka malah itu loh, kan ada cahayanya itu. Mereka malah itu, dengar proyektor. Buat bayangan. Jadi serba bingung memang. Tapi memang dari Pak Imam Muhsin kemarin bilang, kan saya sudah juga. Kenapa anak-anak zaman sekarang seperti itu? Oh, kamu sudah pakai ini, sudah pakai metode ini, sudah Pak. Oh ya memang dua agama itu memang seperti itu. Pelajaran agama itu seperti momok bagi mereka. Maksudnya karena sholat dia seperti itu, kenapa diajarkan lagi? Jadi mereka kayak bosan gitu. Puasa itu seperti itu udah tahu, kenapa diajarkan lagi? Jadi sering sekali kita diabaikan. Tapi untuk zaman sekarang tidak hanya pelajaran agama saja, semua pelajaran juga diperlukan. Semoga kita sebagai guru nantinya bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk anak-anak kita ya. Untuk selanjutnya penutup akan disampaikan oleh Mbak. Dan metode pembelajaran yang harus dikuasai oleh guru untuk mencapai hasil maksimal. Yang kedua, penguasaan unsur-unsur strategi pembelajaran akan membantu guru menciptakan suasana belajar yang kondusif, menyenangkan, dan juga bermakna. Yang terakhir, guru harus terbuka pada inovasi dan perkembangan kurikulum agar pembelajaran selalu relevan dan efektif. Cukup sekian dari kami. Kalau ada pertanyaan, tidak ada ya sudah. Oke. Ya sudah ya. Kami tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata maupun perilaku yang terkait pola. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.